Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sawitri dengan NPM 2366101, Prodi Manajemen kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa saya yang pada jurnal yang berjudul Keputusan Investasi, Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Kinerja Keuangan serta Nilai Perusahaan. Penelitian ini mengkaji pengaruh keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan serta nilai perusahaan di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan di Indonesia pada periode 2012-2017. Tiga faktor utama ini memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan sebesar 22,5%, dengan kontribusi masing-masing adalah keputusan investasi minus 10%, keputusan pendanaan positif 7,78%, dan kebijakan dividen positif 4,72%. Kinerja keuangan yang diukur melalui Return on Equity atau ROE menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemanfaatan modal untuk meningkatkan profitabilitas. Price book value PBV juga mengalami tren penurunan, mencerminkan persepsi investor yang kurang positif terhadap nilai pasar perusahaan, yang mungkin terkait dengan kinerja saham yang tidak konsisten. Dalam meningkatkan kinerja keuangan di masa depan, perusahaan disarankan untuk memperbaiki strategi investasi agar lebih efektif, menyeimbangkan pengelolaan hutang untuk mengurangi resiko finansial, serta menyesuaikan kebijakan dividen untuk menjaga daya tarik bagi investor sekaligus mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan implementasi perubahan ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan mempertahankan nilai pasar yang lebih kuat di tengah persaingan yang semakin ketat. Pada analisis kali ini, terdapat 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi berhasil atau tidak. 2. Apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan pada perusahaan. 3. Perusahaan apa? Kayak mana ini cara nyebutnya? Ketiga, perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa mendatang. Kinerja perusahaan dan bidang kontribusi. Berdasarkan penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan diukur melalui indikator utama, yaitu Return on Equity (ROE), mencerminkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Rata-rata ROE selama 2012-2017 cenderung mengalami fluktuasi dan penurunan, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan di sektor ini menghadapi tantangan yang signifikan. Penelitian ini menganalisis kontribusi dari 3 faktor utama terhadap kinerja keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar 22,5% jika dianalisis secara simultan. Secara parsial, kontribusi masing-masing faktor adalah keputusan investasi memberikan pengaruh negatif sebesar 10%, keputusan pendanaan memberikan pengaruh positif sebesar 7,78%, dan kebijakan dividen berpengaruh positif sebesar 4,72%. Pengaruh negatif dan keputusan investasi menunjukkan bahwa investasi yang besar tidak selalu diiringi oleh peningkatan profitabilitas, khususnya dalam jangka pendek. Fluktuasi dalam rasio debt equity ratio (DER) juga menunjukkan bahwa komposisi hutang terhadap ekuitas berubah-ubah dari tahun ke tahun, yang mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, kebijakan dividen berfluktuasi tergantung pada kondisi kas perusahaan dan preferensi manajemen terkait
pembagian laba kepada pemegang saham. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu lebih bijaksana dalam pengelolaan investasi dan kebijakan pembagian dividen untuk meningkatkan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan dapat dinilai dari beberapa indikator utama dalam penelitian ini, seperti price book value, debt equity ratio, dan dividend payout ratio. Kekuatan utama dalam posisi keuangan terlihat dari rasio DER yang secara keseluruhan mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan DER menunjukkan adanya penurunan komposisi hutang dalam struktur modal perusahaan, yang berarti bahwa perusahaan cenderung lebih mandiri dalam pembiayaan operasionalnya. Pengurangan ketergantungan pada hutang juga mengaruhi beban bunga yang dapat meningkatkan laba bersih perusahaan dan mengurangi risiko finansial dalam jangka panjang. Namun, kelemahan utama terlihat dari PBV yang menunjukkan penurunan secara keseluruhan meskipun mengalami beberapa fluktuasi selama periode 2012-2017. PBV menggambarkan nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Penurunan PBV mengindikasikan bahwa nilai pasar perusahaan cenderung berada di bawah nilai buku, yang mencerminkan persepsi negatif dari investor terhadap prospek perusahaan. Rendahnya PBV ini dapat dipengaruhi oleh kinerja saham yang tidak konsisten atau kurangnya pertumbuhan laba perusahaan. Dividend payout ratio juga memperlihatkan fluktuasi dengan kebijakan dividen yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk menahan laba guna memperkuat permodalan. Kebijakan ini, meskipun positif untuk pengembangan internal, dapat mengurangi daya tarik bagi investor yang mengharapkan pendapatan dividen, sehingga diperlukan keseimbangan yang tepat antara penggunaan laba untuk dividen dan reinvestasi guna mempertahankan daya tarik di pasar. Pembahasan terakhir, perubahan yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang, perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan perlu menerapkan strategi yang berfokus pada efisiensi investasi, pengelolaan hutang, dan kebijakan dividen yang berimbang. Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa langkah perbaikan yang disarankan untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan perusahaan. Pertama, perusahaan perlu menilai kembali efektivitas investasi yang dilakukan. Keputusan investasi yang terlalu tinggi tanpa pengelolaan risiko yang tepat dapat menurunkan profitabilitas seperti yang ditunjukkan oleh hubungan negatif antara investasi dan ROE. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mengadopsi strategi investasi yang lebih selektif, yang berfokus pada proyek dengan tingkat pengembalian yang terjamin dan risiko yang terkendali. Pemilihan proyek yang tepat dapat membantu meningkatkan laba tanpa menambah beban finansial secara berlebihan. Kedua, perusahaan perlu mengelola hutang dengan lebih bijaksana. Rasio DER yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan, terutama di sektor properti yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada hutang dan memaksimalkan modal sendiri dapat mengurangi beban bunga dan meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk mendukung ini, perusahaan dapat mencari alternatif pendanaan yang tidak terlalu membebani seperti penerbitan saham atau kemitraan strategis. Ketiga, kebijakan dividen perlu diperhatikan sebagai bagian dari strategi menarik investor. Kebijakan dividen yang terlalu rendah dapat mengurangi minat investor, sedangkan kebijakan yang terlalu tinggi dapat mengurangi modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Menyeimbangkan antara pembagian laba sebagai dividen dan laba ditahan untuk reinvestasi
akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan pertumbuhan perusahaan. Dengan memperhatikan perubahan-perubahan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan, mempertahankan daya tarik bagi investor, dan memperkuat posisi keuangan untuk jangka panjang. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.